Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas metodologi penelitian kelas K akan mempresentasikan mengenai mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Dengan saya sendiri, Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183. Lalu ada rekan saya R.A. Naura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Rekan saya Tarifa Farfadia dengan NPM akhir 163. Serta rekan saya Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup masalah. Masalah diartikan sebagai kesenjangan antara keadaan aktual dengan kondisi yang ideal. Masalah bukan selalu berarti kesalahan yang harus segera diperbaiki. Definisi masalah yang tepat penting dilakukan agar solusi yang diambil benar-benar efektif, bukan sekedar mengatasi gejala. Untuk menemukan akar masalah, dapat digunakan menggunakan teknik 5 whys yang membantu menggali penyebab utama secara mendalam. Terdapat 3 langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah umum untuk mengenali masalah umum yang perlu diteliti atau dikaji. Kemudian yang kedua, penelitian pendahuluan digunakan untuk mengumpulkan informasi awal untuk memperjelas dan mempersempit fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, perumusan masalah penelitian untuk menetapkan masalah secara spesifik dengan batasan yang jelas serta memilih perspektif akademis yang sesuai. Selanjutnya, saya akan membahas terkait penelitian awal. Penelitian awal adalah tahap penting setelah kita menemukan area masalah yang luas. Tujuannya untuk mempersempit masalah menjadi topik yang jelas dan fokus, sehingga bisa diteliti dengan lebih terarah. Dalam tahap ini, peneliti biasanya menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti apa sebenarnya masalahnya, mengapa masalah itu muncul, apakah masalah tersebut cukup penting untuk diteliti, dan apa manfaat jika masalah itu bisa diselesaikan. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu peneliti memahami konteks permasalahan dengan lebih baik. Ada 2 jenis informasi utama. Yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Ini penting karena membantu kita memahami konteks masalah, misalnya lewat sejarah perusahaan, ukuran, kondisi keuangan, atau struktur organisasinya. Dengan pemahaman konteks ini, kita bisa berdiskusi lebih tepat dengan manajer atau karyawan dan merumuskan masalah yang sesuai dengan realitas di lapangan. Kedua, informasi tentang topik penelitian itu sendiri. Caranya dengan meninjau literatur, jurnal, atau artikel yang relevan. Ini berguna supaya kita tahu penelitian apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya, teori apa yang bisa kita pakai, dan bagaimana penelitian kita bisa memberi kontribusi baru. Informasi tadi bisa diperoleh dari 2 sumber, data sekunder, yaitu data yang sudah ada seperti publikasi pemerintah, arsip, atau website. Data ini praktis, tapi harus dievaluasi dari segi ketepatan waktu, akurasi, relevansi, dan biaya. Lalu ada data primer, yaitu data yang kita kumpulkan langsung sesuai kebutuhan, misalnya lewat wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen. Data primer biasanya lebih sesuai dengan tujuan penelitian kita. Intinya, informasi yang dikumpulkan dalam penelitian awal berfungsi untuk memperjelas masalah, memperkuat landasan teori, dan menentukan pendekatan penelitian yang lebih tepat. Contohnya, penelitian eksploratif tentang kemarahan pelanggan yang mengumpulkan data awal untuk memahami pemicu emosi negatif dalam layanan. Mendefinisikan pernyataan masalah. Mendefinisikan pernyataan masalah merupakan tahap paling awal dalam sebuah penelitian atau analisis sistem. Fungsinya adalah merumuskan dengan jelas apa yang menjadi inti persoalan agar penelitian tidak melebar keluar tujuan. Masalah yang dirumuskan harus relevan, layak untuk diteliti, serta menarik bagi peneliti maupun organisasi. Relevan artinya masalah memiliki dampak nyata terhadap kinerja atau pengambilan keputusan. Layak artinya penelitian dapat dilakukan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Menarik berarti topik cukup memotivasi peneliti untuk diselesaikan hingga tuntas. Pernyataan masalah yang baik bukan hanya menyebutkan gejala, melainkan juga menggambarkan siapa yang terdampak, apa yang tidak berjalan sesuai harapan, di mana masalah terjadi, serta seberapa besar dampaknya.
Dengan rumusan masalah yang jelas, peneliti memiliki dasar yang kuat untuk menentukan tujuan penelitian, merancang metode, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data. Lalu untuk tujuan penelitian atau research objective, tujuan penelitian adalah arah yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan ini memberikan gambaran jelas tentang hasil yang diharapkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan metode penelitian. Terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya bersifat luas, menggambarkan apa yang ingin dicapai secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus itu lebih rinci, menjabarkan langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan umum tersebut. Contohnya, jika tujuan umum adalah meningkatkan pengalaman menunggu penumpang maskapai, maka tujuan khusus bisa berupa mengidentifikasi faktor yang memengaruhi persepsi menunggu serta menguji dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Dengan begitu, setiap tujuan akan terukur, relevan dengan masalah, dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian atau research question. Pertanyaan penelitian adalah turunan langsung dari tujuan penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan proses pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Pertanyaan yang baik harus jelas, terukur, realistis, dijawab dalam keterbatasan waktu dan sumber daya, serta memiliki landasan teori. Selain itu, pertanyaan penelitian harus fokus sehingga data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti. Contohnya, jika tujuan penelitian adalah menguji pengaruh atmosfer terhadap toko pembelian impulsif, maka pertanyaan penelitian dapat berbunyi, bagaimana atmosfer toko memengaruhi perilaku pembelian impulsif pelanggan, atau apakah desain tata ruang toko berdampak pada keputusan pembelian mendadak konsumen. Dengan begitu, pertanyaan membantu menuntun arah penelitian secara tepat. Jenis pertanyaan penelitian. Secara umum, pertanyaan penelitian dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pertanyaan eksploratif, yaitu pertanyaan yang bertujuan menggali fenomena yang masih baru atau belum banyak diteliti. Jenis ini biasanya digunakan dalam riset awal dengan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, ataupun studi kasus. Kedua yaitu pertanyaan deskriptif, yang berfungsi menggambarkan fenomena atau hubungan antar variabel tanpa menilai sebab akibat. Pertanyaan ini biasanya dijawab dengan survei atau analisis data statistik deskriptif. Yang ketiga ada pertanyaan kausal, yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah variabel tertentu benar-benar memengaruhi variabel lain. Pertanyaan kausal sering dijawab melalui eksperimen atau metode kuantitatif dengan kontrol ketat. Pemilihan jenis pertanyaan sangat penting karena akan menentukan desain penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang sesuai. Proposal penelitian. Proposal penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil dari upaya yang terencana, terorganisir, dan cermat. Pada dasarnya memuat hal-hal seperti berikut. Yang pertama, judul sementara, latar belakang penelitian, rumusan masalah terdiri dari tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, lalu ada cakupan penelitian, relevansi penelitian, desain penelitian yang memberikan detail tentang jenis penelitian eksploratif dan deskriptif, metode pengumpulan data, desain pemilihan sampel, dan analisis data. Jangka waktu penelitian termasuk informasi tentang laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Anggaran yang merinci biaya dan mengacu pada pos pengeluaran tertentu, dan daftar pustaka terpilih. Implikasi manajerial. Manajer terkadang melihat gejala-gejala dalam situasi bermasalah dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah masalah sebenarnya. Merasa frustasi ketika solusi mereka tidak berhasil. Memahami urutan masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami masalah secara mendalam sangat membantu dalam mengidentifikasi. Masukan manajer membantu peneliti untuk mendefinisikan area masalah yang luas dan mempersempitnya menjadi topik yang layak untuk penelitian. Manajer yang menyadari bahwa definisi masalah yang tepat sangat penting untuk solusi akhir tidak akan menyesali waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama dengan peneliti, terutama pada tahap ini. Proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik memungkinkan manajer untuk menilai relevansi studi yang diusulkan. Namun untuk memastikan bahwa tujuan studi benar-benar tercapai, manajer harus terlibat di sepanjang proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti di semua tahapan penting proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi dan kualitas upaya penelitian.
Selanjutnya ada isu etika pada tahap awal penyelidikan. Jadi informasi awal yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area permasalahan yang luas dan menentukan pernyataan masalah yang spesifik. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai para pengambil keputusan, manajer, dan karyawan lainnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasi tersebut agar dapat lebih memahami permasalahan tersebut. Setelah permasalahan ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan tersebut atau sumber daya yang melaksanakan proyek tersebut, ia harus menolak proyek tersebut. Jika peneliti memutuskan untuk melaksanakan proyek tersebut, penting untuk memberi tahu semua karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai, untuk mengumpulkan data awal melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur tentang studi yang diusulkan. Karena hal ini dapat menimbulkan bias pada respon mereka. Dengan demikian, unsur kejutan yang tidak menyenangkan akan dihilangkan bagi karyawan. Penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa respon mereka akan dirahasiakan oleh wawancara, dan juga membuat karyawan merasa nyaman dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kerjasama mereka. Dalam studi ini, mereka berhak untuk dilindungi dari bahaya fisik atau psikologis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tinjauan literatur kritis. Tinjauan pustaka kritis. Setelah proposal penelitian disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan critical literature review atau kajian literatur kritis. Bagian ini berisi pembahasan mendalam terhadap berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diambil. Kajian literatur penting karena membantu peneliti memahami pengetahuan yang ada, menghindari pengulangan penelitian, serta membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Tujuan critical literature review adalah yang pertama, menempatkan penelitian dalam konteks pengetahuan yang sudah ada, kemudian menghindari meneliti hal yang sebenarnya sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti lain. Kemudian yang ketiga adalah memberikan latar belakang dan wawasan tambahan terkait topik penelitian. Selanjutnya adalah membantu mengidentifikasi variabel penting, alasan relevansinya, dan cara menelitinya. Kemudian memperkenalkan istilah dan konsep yang relevan untuk penelitian. Selanjutnya adalah membantu menjelaskan hubungan antar variabel dalam kerangka penelitian. Lalu membuat penelitian lebih teruji, jelas, dan bisa diulang kembali. Dan yang terakhir adalah untuk menghubungkan penelitian baru dengan penelitian sebelumnya. Pendekatan dalam literatur review. Langkah awal dalam literatur review adalah mengidentifikasi berbagai sumber publikasi maupun non-publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Kualitas tinjauan sangat bergantung pada pemilihan sumber data. Sumber-sumber data yang dapat dipakai adalah yang pertama ada buku. Buku menjadi sumber teori dasar dan memberikan pemahaman menyeluruh pada topik tertentu. Kelemahannya adalah informasi sering kurang terbaru dibanding jurnal. Kemudian ada jurnal. Jurnal menyediakan informasi paling mutakhir, baik akademik maupun profesional, dengan artikel yang sudah ditinjau oleh ahli sehingga dapat dipercaya. Kemudian ada tesis atau disertasi. Tesis atau disertasi memuat kajian literatur yang mendalam serta data empiris yang terstruktur sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian. Kemudian ada conference proceeding, berisi hasil penelitian terbaru atau yang belum dipublikasikan, yang sangat berguna untuk bidang yang masih baru, meskipun kualitasnya masih perlu diseleksi lebih lanjut. Kemudian ada unpublished manuscript. Unpublished manuscript adalah naskah yang belum diterbitkan, misalnya penelitian yang masih dalam proses, yang seringkali memuat informasi paling aktual. Selanjutnya ada laporan, biasanya diterbitkan pemerintah atau perusahaan dan berisi data penelitian, pasar atau industri yang relevan. Selanjutnya, sumber data selanjutnya ada koran. Koran memberikan informasi aktual terkait peristiwa, bisnis, atau industri, tetapi tidak semua isinya dapat dijadikan sumber akademis. Dan yang terakhir ada internet. Internet menawarkan akses informasi tanpa batas, namun harus selektif dalam penggunaannya. Gunakan sumber terpercaya seperti Google Scholar untuk literatur akademis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mencari literatur.
Mencari literatur adalah langkah penting untuk mendukung penelitian. Dulu orang harus menelusuri indeks bibliografi di perpustakaan, tapi sekarang dengan teknologi modern, aksesnya jauh lebih mudah. Hampir semua perpustakaan punya sistem online yang bisa digunakan untuk mencari jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan. Keuntungannya banyak, seperti lebih hemat waktu, daftar sumber lebih lengkap, dan biayanya relatif murah. Jadi peneliti bisa langsung fokus ke materi yang benar-benar penting. Karena itu, kita perlu membiasakan diri dengan sumber daya elektronik yang ada di perpustakaan. Biasanya ada beberapa jenis sumber online. Yang pertama, jurnal elektronik yang bisa langsung diakses. Kedua, basis data teks lengkap yang menyediakan artikel penuh. Ketiga, basis data bibliografi yang hanya berisi informasi citasi seperti nama penulis, judul, dan tahun terbit. Keempat, basis data abstrak yang memberi ringkasan artikel meski tanpa teks yang lengkap. Selain itu, ada jenis basis data penelitian di internet yang mencakup jurnal, buku, data sensus, disertasi, makalah konversi, hingga abstrak koran yang bermanfaat bagi penelitian, khususnya di bidang bisnis. Selanjutnya yaitu mengevaluasi literatur. Dalam mengevaluasi literatur, kita harus memiliki sumber yang benar-benar relevan. Caranya bisa dengan melihat judul, abstrak, pendahuluan, hingga daftar isi buku. Literatur penting tidak hanya yang terbaru, tetapi juga studi lama yang sering dijadikan rujukan. Untuk menilai kualitas, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Misalnya, apakah pertanyaan penelitian jelas, teorinya relevan, metode yang digunakan tepat, sampel sesuai, dan kesimpulannya benar-benar menjawab pertanyaan penelitian. Kita juga perlu memastikan penulis menyebutkan keterbatasan penelitian. Selain itu, kualitas jurnal juga penting. Artikel dari jurnal bereputasi biasanya melalui peer review dan memiliki faktor dampak tinggi. Singkatnya, artikel atau buku yang baik bisa dilihat dari relevansi topiknya, seberapa sering dikutip, tahun penerbitan, serta kualitas keseluruhan. Semua sumber yang relevan kemudian dicantumkan dalam daftar referensi dengan format yang tepat. Mendokumentasikan tinjauan pustaka. Mendokumentasikan tinjauan pustaka bertujuan untuk merangkum hasil bacaan secara sistematis agar mudah dipahami dan dijadikan rujukan dalam penelitian. Proses dokumentasi tidak hanya menyimpan daftar sumber, tetapi juga menguraikan pemikiran utama dari setiap penulis yang dibaca. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pencatatan sumber bacaan, menuliskan inti dari gagasan yang ada, serta melakukan perbandingan antar sumber. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat kesamaan maupun perbedaan pandangan yang ada di literatur. Hasil dokumentasi memberikan manfaat antara lain seperti menghindarkan penelitian dari duplikasi, membantu peneliti menemukan celah penelitian yang belum layak dibahas, serta memperkuat landasan teori yang menjadi dasar kajian. Yang terakhir adalah masalah etika. Penelitian melibatkan pengembangan dari karya orang lain. Saat Anda meringkas, menambahkan atau mempertanyakan karya orang lain, ada dua jebakan penting yang harus Anda waspadai. Yang pertama yaitu sengaja salah mengartikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli milik orang lain seolah-olah itu milik sendiri. Meskipun hal ini dilakukan dengan iktikat baik, karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Lalu alasan lain untuk menganggap plagiarisme ini dengan sangat serius dikemukakan oleh Zerman dan Van Dijk tahun 2007. Mereka menunjukkan bahwa yang pertama, plagiarisme itu mempersulit pembaca untuk memverifikasi keakuratan klaim Anda tentang penulis dan sumber lain. Yang kedua, Anda berpartisipasi dalam debat ilmiah. Anda perlu memperjelas posisi Anda dalam debat ini dengan menunjuk penulis yang karyanya Anda kembangkan atau yang gagasannya Anda tantang. Selanjutnya, bentuk-bentuk plagiarisme yang umum. Yang pertama, penulis hantu. Penulis menyerahkan karya orang lain, kata demi kata, sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, fotokopi. Penulis menyalin bagian penting teks langsung dari satu sumber tanpa perubahan. Yang ketiga,
kertas potluck atau penulis mencoba menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari berbagai sumber berbeda, mengubah kalimat-kalimat agar sesuai sekaligus mempertahankan sebagian besar frasa asli. Yang terakhir, penyamaran yang buruk. Meskipun penulis telah mempertahankan konten penting dari sumbernya, ia telah sedikit mengubah tampilan makalah dengan mengubah kata kunci dan frasa.